Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah dengan NIM 203230130. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan mini riset sistem penjaminan mutu di TK Insan Karim. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari mini riset yang sudah saya lakukan, yakni di TK Insan Karim. Kemudian pada bagian pertama itu pendahuluan pada latar belakang dan permasalahan, yakni yang pertama urgensi mutu pendidikan anak usia dini. Pendidikan bermutu pada jenjang PAUD di TK Insan Karim merupakan fondasi krusial bagi perkembangan anak, sehingga diperlukan sistem penjaminan mutu yang terencana untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai standar nasional. Kemudian itu fokus sistem penjaminan mutu. Penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana lembaga pengelola, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara berkelanjutan melalui mekanisme internal yang sistematis dan terarah. Baik, selanjutnya itu yakni permasalahan dalam pengelolaan dokumen dan standar. Identifikasi masalah difokuskan pada efektivitas pengelolaan administrasi, kesiapan dokumen, akreditasi, serta bagaimana tantangan dalam mengimplementasikan budaya mutu di lingkungan sekolah dapat diatasi secara profesional oleh tenaga pendidik. Baik, selanjutnya itu yakni tujuan penelitian. Yang pertama itu mendeskripsikan perencanaan dan pelaksanaan jaminan mutu. Penelitian bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai proses penyusunan visi misi program kerja tahunan, serta mekanisme supervisi kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran di kelas secara rutin dan berkala. Yang kedua yaitu menganalisis peningkatan mutu dan pendampingan akreditasi. Target penelitian mencakup analisis upaya perbaikan sarana-prasarana, pelatihan guru, serta efektivitas pendampingan dan pengawasan PAUD dalam mempersiapkan instrumen akreditasi guna mencapai standar pelayanan yang unggul. Yang terakhir yaitu mengevaluasi budaya mutu dan pengelolaan administrasi. Studi ini bertujuan mendokumentasikan pengembangan nilai disiplin serta profesionalisme di sekolah, sekaligus menilai sistem kesiapan dokumen mutu baik dalam bentuk fisik maupun digital sebagai pendukung transparansi sekolah. Selanjutnya itu pada bagian kedua itu metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama itu melakukan wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan guru. Langkah ini bertujuan untuk menggali informasi komprehensif mengenai kebijakan perencanaan, pelaksanaan jaminan mutu, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penjaminan mutu di lingkungan TK Insan Karim. Selanjutnya itu melaksanakan observasi langsung terhadap kegiatan sekolah. Pengamatan dilakukan untuk melihat secara nyata praktik pembelajaran di kelas, interaksi sosial, serta penerapan budaya mutu dan disiplin yang telah direncanakan oleh lembaga guna memastikan kesesuaian antara teori dan praktik. Yang terakhir yaitu melakukan studi dokumentasi terhadap arsip dan dokumen lembaga. Kemudian yaitu analisis data. Melakukan reduksi data untuk menyaring informasi relevan. Proses ini melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar fokus pada aspek-aspek penting sistem penjaminan mutu seperti perencanaan dan evaluasi berkelanjutan. Kemudian yaitu menyajikan data secara sistematis dan terstruktur. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif yang logis agar pola pelaksanaan jaminan mutu dan pengembangan budaya mutu di TK Insan Karim dapat dipahami dengan jelas dan profesional. Yang terakhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Tahap akhir ini bertujuan untuk merumuskan hasil akhir mengenai efektivitas sistem penjaminan mutu yang kemudian digunakan untuk memberikan saran aplikatif bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di masa depan. Bagian ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Baik, pertama itu perencanaan mutu. Menyusun visi dan misi strategis.
TK Insan Karim menetapkan arah lembaga melalui perumusan visi, misi, dan tujuan yang dilakukan secara kolaboratif antara kepala sekolah dan guru-guru, memastikan komitmen bersama dalam mencapai target pendidikan. Selanjutnya itu pengembangan program kerja tahunan. Program kerja disusun pada awal tahun ajaran untuk memetakan kebutuhan sekolah mulai dari peningkatan layanan peserta didik hingga penyediaan sarana prasarana yang mengacu pada standar nasional PAUD. Yang terakhir yaitu perancangan administrasi pembelajaran teknis. Guru secara sistematis menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi program semester, kalender pendidikan, serta rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH sebagai pedoman operasional dalam proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, pelaksanaan jaminan mutu, penerapan kurikulum dan program pembelajaran. Implementasi jaminan mutu di TK Insan Karim diwujudkan melalui pelaksanaan program pembelajaran yang selaras dengan kurikulum, berlaku guna memastikan seluruh kegiatan edukasi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan secara nasional. Selanjutnya, supervisi rutin oleh kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pembelajaran di kelas untuk memberikan masukan konstruktif kepada guru sehingga kualitas instruksional tetap terjaga dan memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik. Kemudian pelaksanaan rapat evaluasi berkala. Sekolah menyelenggarakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan perkembangan anak, hambatan dalam proses belajar mengajar, serta merumuskan solusi perbaikan yang diperlukan guna menjamin konsistensi kualitas layanan pendidikan di lembaga tersebut. Selanjutnya, kewajiban penyusunan perangkat pembelajaran. Setiap guru diwajibkan menyusun dokumen perangkat pembelajaran dan melaksanakan penilaian perkembangan anak secara sistematis sebagai bentuk pengendalian mutu proses dan hasil belajar secara berkelanjutan di lingkungan sekolah. Kemudian itu pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Guru secara aktif mengikuti berbagai workshop dan pelatihan profesional untuk meningkatkan keterampilan pedagogik serta profesionalisme dalam mengelola pembelajaran di kelas secara efektif dan berkualitas. Kemudian itu evaluasi program secara periodik. Sekolah menyelenggarakan evaluasi rutin setiap semester untuk meninjau efektivitas program kerja yang telah berjalan, di mana hasilnya menjadi landasan utama dalam menyusun strategi perbaikan pada tahun ajaran berikutnya. Yang terakhir yaitu optimalisasi sarana dan prasarana. Perbaikan fasilitas fisik sekolah dilakukan secara bertahap guna memastikan ketersediaan sarana pendukung pendidikan yang memadai dan aman, sehingga mampu menunjang kenyamanan serta keamanan aktivitas belajar mengajar peserta didik. Selanjutnya itu inovasi metode pembelajaran kreatif. Tenaga pendidik terus berupaya mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan agar proses transfer ilmu dapat berjalan lebih dinamis sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Penguatan kemitraan dengan orang tua meningkatkan kolaborasi sinergik antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik guna menciptakan keselarasan pendidikan di lingkungan sekolah maupun rumah demi tercapainya pertumbuhan anak yang optimal. Selanjutnya, pendampingan akreditasi. Pembentukan tim persiapan akreditasi. TK Insan Karim membentuk tim khusus yang bertanggung jawab penuh dalam menyiapkan berbagai dokumen persyaratan akreditasi guna memastikan seluruh elemen penilaian terpenuhi dengan baik dan sistematis sebelum proses visitasi dilakukan. Sinergi dengan pengawasan PAUD. Sekolah aktif melakukan koordinasi dan memperoleh bimbingan teknis secara sosialisasi dari pengawas PAUD untuk memenuhi instrumen akreditasi secara mendalam, sehingga standar pelayanan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Yang selanjutnya, pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi. Proses pendampingan mencangkup pemeriksaan mendetail terhadap profil sekolah, kurikulum, administrasi tenaga pendidik, serta dokumen pembelajaran guna menjamin validitas data yang akan diajukan dalam proses penilaian mutu nasional.
Manfaat strategis pendampingan akreditasi. Melalui pendampingan yang intensif, lembaga mampu meningkatkan kesiapan administratif dan kualitas layanan pendidikan secara profesional sesuai standar yang ditetapkan, yang pada akhirnya memperkuat posisi lembaga dalam penjaminan mutu. Selanjutnya, pengembangan budaya mutu. Internalisasi nilai karakter pendidik. Guru di TK Insan Karim diwajibkan mengimplementasikan nilai disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme secara konsisten. Hal ini tercermin melalui kehadiran tepat waktu serta pelaksanaan tugas kependidikan yang berorientasi pada pelayanan prima kepada seluruh peserta didik. Selanjutnya, pembiasaan positif bagi peserta didik. Budaya mutu diwujudkan melalui rutinitas harian anak, seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, serta menjaga kebersihan lingkungan. Pola ini dirancang untuk menanamkan sikap sopan santun, keterlibatan, dan kedisiplinan sejak dini dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan. Sekolah membangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan orang tua serta masyarakat sekitar guna mendukung peningkatan mutu. Sinergi ini menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi pertumbuhan karakter positif anak dan efektivitas kinerja lembaga. Penciptaan lingkungan pendidikan kondusif. Pengembangan budaya mutu difokuskan pada penciptaan atmosfer kerja dan belajar yang sistematis demi mendukung standar pendidikan. Budaya organisasi yang kuat terbukti mampu meningkatkan performa tenaga pendidik serta mempercepat pencapaian visi dan misi sekolah. Lanjut, yakni pengelolaan dokumen mutu. Pengarsipan dokumen secara sistematis. Sekolah melakukan penyimpanan seluruh dokumen penting dalam bentuk fisik dan mulai beralih ke format digital untuk memastikan keamanan data serta kemudahan akses dalam proses pemantauan internal. Selanjutnya, klasifikasi jenis dokumen mutu. Pengelolaan mencakup berbagai arsip vital seperti dokumen kurikulum, program kerja tahunan, data peserta didik, informasi pendidik, serta catatan hasil supervisi dan evaluasi pendidikan yang dilakukan secara rutin. Selanjutnya, pembaruan data secara berkala. Seluruh dokumen sekolah senantiasa diperbarui secara periodik guna menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan relevan dengan kondisi terbaru lembaga, sehingga mendukung efektivitas sistem penjaminan mutu pendidikan. Kemudian, dukungan terhadap proses akreditasi. Administrasi dokumen yang tertata rapi menjadi instrumen krusial dalam mempermudah tim penjaminan mutu saat menghadapi audit eksternal, proses monitoring maupun pemenuhan instrumen akreditasi sekolah yang dipersyaratkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan mutu. Sistem penjaminan mutu di TK Insan Karim telah berjalan efektif melalui penyusunan program kerja tahunan dan perangkat pembelajaran yang terstruktur, memastikan setiap kegiatan pendidikan memiliki arah yang jelas dan sistematis. Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Pelaksanaan jaminan mutu didukung oleh supervisi rutin kepala sekolah dan rapat evaluasi berkala yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian kualitas untuk menjaga standar layanan pendidikan bagi peserta didik secara konsisten. Kemudian, pengembangan budaya dan administrasi sekolah. Lembaga berhasil membangun budaya mutu melalui pembiasaan nilai disiplin serta pengelolaan dokumen secara sistematis yang terbukti sangat membantu dalam memenuhi standar nasional dan mempersiapkan proses akreditasi sekolah. Yang terakhir yaitu saran pengembangan. Yang pertama, digitalisasi sistem pengelolaan dokumen. Pihak sekolah disarankan untuk meningkatkan transformasi pengarsipan dari bentuk fisik ke format digital secara menyeluruh demi efisiensi, aksesibilitas, keamanan data, dan kemudahan dalam proses monitoring serta evaluasi mutu ke depannya. Yang kedua yaitu peningkatan kompetensi pendidik secara intensif. Guru perlu didorong untuk terus mengikuti berbagai pelatihan, workshop, dan pengembangan metode pembelajaran kreatif guna meningkatkan profesionalisme serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan pendidikan anak usia dini yang dinamis.
Yang terakhir, penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Disarankan untuk mempererat kemitraan dengan orang tua dan masyarakat melalui komunikasi yang lebih terbuka, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam mendukung program peningkatan mutu dan perkembangan karakter peserta didik. Nah, baik, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hah? Iya.